yafuzul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadidallun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kita bisa berkumpul kembali, yang mana beberapa Rabu sebelumnya, kurang lebih mungkin 3 Rabu, kita tidak bisa melaksanakan, khususnya saya, pengajian karena ada keperluan yang tentunya melaksanakan ibadah umroh. Yang mana pada kesempatan di saat ini insyaallah kita mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan baik jasad kita, fisik kita, termasuk juga kesehatan kita, agar senantiasa setiap saat kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan tentunya senantiasa beramal soleh, yang dimana pada bulan ini sudah kita memasuki bulan Sya'ban menuju akhir, kurang lebih tanggal 18 ya, sekarang itu 18 Sya'ban. Tentunya sebentar lagi pun kita akan melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu saum Ramadan, termasuk juga tilawahnya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya. Namun tidak kalah pentingnya juga, pada bulan Sya'ban ini ada salah satu yang biasa Rasulullah meningkatkan amal di bulan Sya'ban, di antaranya meningkatkan ibadah saum. Kalau dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah itu menjelaskan hampir saja Rasulullah melaksanakan ibadah saum itu 1 bulan penuh. Hampir saja melaksanakannya 1 bulan penuh. Mengapa demikian? Sampai-sampai perbuatan amalan Rasulullah di bulan Sya'ban ini yang begitu luar biasa meningkatnya, ditanyakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah namanya Usamah bin Zaid. Sampai ditanyakan berkaitan dengan kenapa sih Rasulullah melaksanakannya di bulan Sya'ban ini lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Di bulan sebelumnya Rasulullah biasa beribadah, tapi di bulan Sya'ban khususnya saum dia lebih banyak. Dalam hadis riwayat Nasai tersebut, maka Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun." Itu bulan. Dzalika syahrun, itu bulan. Yughfalun nas, orang-orang banyak melupakan atau dilupakan oleh kebanyakan orang-orang. Kenapa dilupakan? Rasulullah mengatakan bulan tersebut turfaul a'malu ila rabbil alamin. Bulan yang amal-amalnya sedang diangkat, diperlihatkan mungkin ya, dipersaksikan langsung oleh malaikat. Pada saat itu juga orang beribadah disetorkan kepada Allah. Disetorkan, diangkat, kemudian diperlihatkan ila rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan di akhir, fa anna uhibbu, saya ingin ketika melaksanakan ibadah atau ketika di bulan turfaul a'mal itu, diangkatnya amal itu, saya dalam keadaan fa inni shaimun, saya dalam keadaan saum. Jadi ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, ternyata Rasulullah di bulan Sya'ban ini meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amalannya. Kenapa? Karena ingin diperlihatkan, ketika diperlihatkan di hadapan Allah itu sedang beribadah di hadapan Allah. Nah, karenanya insyaallah seperti bapak-bapak ikhwatu iman sekalian yang hadir pada kesempatan ini, tentunya sekarang duduk di majelis ilmu ini pun sama. Mudah-mudahan diperlihatkan di hadapan Allah, ya Allah, hamba engkau yaitu si Anu sedang tolabul ilmi di tempat ini, dan tentunya pula
senantiasa khusyuk gitu dalam melaksanakan thalabul ilminya. Karena setiap saat atau setiap ruang di antara kita ini di majelis ilmu ini ada para malaikat, Pak, yang tentunya akan senantiasa mencatat segala amalan-amalan kita. Bahkan dalam Syarah Arba'in Imam Nawawi, Syekh Utsaimin itu menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Di antara iman kepada malaikat itu ada dua hal yang harus diimani. Iman kepada namanya dan iman kepada tugasnya yang tentunya para malaikat pun sama seperti kita, ada tugas pokok, ada beraktivitas dan sebagainya. Ini perintah dari Allah. Bedanya kalau malaikat itu la ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, tapi kalau kita menjalankan perintah itu tugas, sering ada maksiat-maksiat di hadapan Allah. Karenanya itulah yang menjadikan perbedaan. Bahkan Imam Utsaimin itu menjelaskan di antara tugas malaikat itu ada yang yaltamisuna min halaki zikri wal ilmi. Mereka ada yang terus keliling mungkin ya. Keliling, duduk di majelis ilmu dan majelis zikir, berdekatan dengan kita. Dan itulah, Pak, makanya Raqibun Atid itu tentunya sangat dekat. Ada yang mengawasi kita itu, Pak. Dan tentunya di bulan Sya'ban ini Rasulullah menjelaskan tadi turfaul a'malu ila rabbil alamin. Malaikat itu melaporkan kepada Allah, nih amal-amal yang dilakukan oleh hamba itu seperti apa saja. Dan Rasulullah memperbanyak ibadah saum di antaranya. Jadi bapak-bapak, mari kita perbanyak melaksanakan ibadah saum di bulan Sya'ban ini, yang tentunya yang biasanya misalnya Senin Kemis kita jarang sok atuh. Di bulan Sya'ban mah full gitu ya. Nah, masih ada kesempatan berapa pertemuan, mungkin seminggu lagi ya, karena di hadapan kita nanti masuk bulan Ramadan. Atau bisa jadi kita ingin melaksanakan seperti kemarin Ayyamul Bid, pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Mungkin yang biasanya tidak, mudah-mudahan kemarin kita melaksanakannya. Atau apa saja, beramal kepada Allah tentunya insya Allah dengan niat ikhlas karena Allah dan mengikuti pedoman Rasulullah akan diterima oleh Allah. Bahkan kalau kita mau memperbanyak tilawah Quran, silahkan. Yang biasa kendur atau satu ruku jadi 2 ruku misalnya, dan sebagainya, termasuk juga melaksanakan sedekah dan sebagainya. Ikhwatu iman, bulan Allah ini yang disebut oleh Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 36, 12 bulan ini semuanya mulia, makhluk Allah itu, dan tentunya mulia bulan-bulan itu. Namun Rasulullah terkadang menjelaskan tadi, ada bulan-bulan yang barangkali disebutkan seperti firman Allah dalam surah At-Taubah, hurumun, terhormat ya. Terhormat seperti bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab kan gitu ya. Seperti Allah katakan, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya bulan di sisi Allah itu isna asyara syahran fi kitabillah, ada 12 bulan. Di antara minha arba'atun hurumun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat. Nah, terhormat di sini maksudnya adalah bahwa seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, musim haji dan gitu ya, agar senantiasa melaksanakan ibadah. Termasuk sekarang bulan Sya'ban, walaupun tidak disebutkan hurum 4 yang terhormat, tapi Rasulullah menjelaskan bahwa bulan Sya'ban itu turfaul a'malu ila rabbil alamin, sedang diangkatnya amal di hadapan Allah. Apa artinya? Bahwa hakikatnya sebuah bulan itu adalah mulia, dan tentunya kita harus mengisinya dengan sebaik mungkin. Nah, ikhwatu iman, ada persoalan, ada masalah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat menghadapi di bulan Sya'ban, yang tentunya ada amalan-amalan. Apakah ini adalah contoh dari Rasul atau tidak? Seperti apa amalan itu? Yaitu tentang nisfu Sya'ban.
Kan gitu Pak ya. Nisfu Sa'ban, 2 hari yang lalu ya, tanggal 15 Sa'ban. Sampai ada sebagian orang meyakini bahwa ini adalah merupakan ajaran Rasulullah. Katanya begitu. Apa yang disebut dengan katanya Rasulullah itu? Yaitu melaksanakan malamnya itu sampai melaksanakan sholat 100 rakaat. Kan gitu ya. Ada yang melaksanakan 100 rakaat dengan bacaan-bacaan khusus, diantaranya membaca Qul Huwallahu 10 kali, kemudian beberapa surat tertentu lah gitu ya dibacakan. Besoknya saum, kemudian diyakini maka nanti akan terbebas dari segala hal-hal dosanya, kemudian berkaitan dengan akan diberikan ketetapan apapun yang dimintanya akan diberikan. Ada sampai seperti itu Pak. Nah, ini bagus sebetulnya ya. Kalau kita lihat secara nilai bagus. Tapi benarkah ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Bahkan bukan hanya sholat dan saum, sampai doa pun itu sampai seperti itu. Nah, coba kita akan membahas bagaimana sebetulnya kedudukan tentang nisfu Sa'ban. Yang pertama berkaitan dengan sholatnya, kemudian yang kedua saumnya, yang ketiga doanya. Nah, ini ada beberapa sedikit mungkin catatan-catatan. Ternyata pertama Pak, awal munculnya atau yang menjadi sumber dalil-dalil yang dipandang ini bersumber katanya dari Nabi dan diyakini sesuai dengan petunjuk Islam ini adalah merupakan salah seorang tukang dongeng. Tukang dongeng yang namanya Ziyad Al-Munkiri. Ziyad Al-Munkiri ini beliau memproklamirkan yaitu pada generasi masa tabi'in. Apa proklamirnya itu? Apa yang dikumandangkannya itu? Di dalam kitab Musannaf Abdul Razak juz keempat halaman 317 beliau mengatakan begini. Ini bukan pernyataan Nabi, ini bukan pernyataan para sahabat, tapi beliau pada masa tabi'in yang tentunya beliau itu suka mendongeng mengatakan inna ajra lailatin nisfi. Kita bacakan ya Pak ya sama-sama saya dulu. Inna ajra lailatin nisfi min sya'bana mislu ajri lailatil qadri. Tuh. Beliau katakan Ziyad Al-Munkiri ini, beliau mengatakan ini bukan dari Rasul, ini bukan sabda Rasul atau pernyataan para sahabat. Sesungguhnya pahala malam pertengahan di bulan Sya'ban seperti ajri pahala malam Al-Qadar. Coba bayangkan ya. Bagus kan? Bagus Pak. Tapi ini dari Rasul. Ternyata bukan Pak. Sesungguhnya pahala malam nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban itu ada seperti pahala Lailatul Qadar. Pak, Lailatul Qadar itu mempunyai nilai yang sungguh luar biasa. Sampai-sampai pertama disebut Lailatul Qadar itu kalau kita merujuk di dalam pertama surah Ad-Dukhan itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Pada malam itu kami turunkan kata Allah dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu, sungguh kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam mubarakan yang diberkahi. Tuh, jadi Pak, Al-Qur'an turun pada malam yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Sampai di ayat berikutnya Allah menjelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4-nya kalau tidak salah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim. Setiap perkara itu diputuskan oleh Allah dengan bijaksana, ditetapkan oleh Allah dengan bijaksana. Coba Pak, itu malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi Pak, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi.
Malam yang diberkahi itu apa? Malam yang segala perkara itu diputuskan dengan hakim bijaksana. Jadi keputusan-keputusan itu Allah akan memberikan keputusan bijaksana termasuk kepada kita. Malam apa itu? Di bulan apa itu? Dan itu bukan ada yang berkeyakinan malam itu di bulan Sya'ban. Nah, pertanyaannya, Al-Quran ada nggak petunjuk bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Sya'ban, Pak? Cobi, Al-Quran itu diturunkan pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Bukan bulan Sya'ban. Apa dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Tuh jelas. Jadi Pak Punten, ada yang menjelaskan surah Ad-Dukhan tentang turunnya Al-Qur'an yang di malam diberkahi itu di bulan Sya'ban dan diyakininya pertengahan Sya'ban. Padahal bukan. Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah turunnya Al-Quran yang diberkahi itu malam yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kapan malam itu? Allah menurunkan di antara bulan Ramadan itu adalah Al-Qadar, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kan gitu ya, sungguh kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar tuh itu. Jadi malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Lailatul Qadar adanya di bulan apa, Pak? Ramadan. Ya, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Berarti mohon maaf, kurang tepat orang yang menjelaskan dan meyakini bahwa surah Ad-Dukhan yang menjelaskan malam itu malam yang diberkahi adalah malam Sya'ban dan di pertengahan Sya'ban. Kurang tepat. Justru Allah menjelaskan malam itu bulan Ramadan tuh. Pak, kenapa bulan Lailatul Qadar itu bulan yang sungguh agung? Pertama tadi, pada malam itu malam segala rupa diputuskan oleh Allah dengan bijaksana. Makanya mudah-mudahan Panya kurang sadayana ke Ramadan di 10 terakhir di Lailatul Qadar itu kita taharrau cari oleh kita dan kita giatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena ada keputusan-keputusan Allah dengan bijaksana. Yang kedua, khairu min alfi syahrin. Bulan itu lebih baik. Khair itu mengandung sesuatu nilai yang luar biasa kepada kita. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu dibagi 12 sabaraha tobi Pak. 80 tahunannya. Coba Pak. Lebih baik daripada 80 kita ada usia 60, ada usia 40, ada usia 50, bahkan ada usia 30, 20 pun. Nah ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah mudah-mudahan punten Pak ya. Nanti kita di bulan Ramadan kita tingkatkan, persiapkan ibadah Ramadan itu dengan sebaik mungkin. Karena bulan Ramadan itu bulan untuk mendidik karakter kita. Ya, ada pendidikan karakter kita. Apa saja? Menahan hawa nafsu, menahan lidah, mendidik Allah, mendidik bahwa Allah itu mengawasi kepada kita. Wah banyak sekali. Nah, nanti 10 terakhir, sok Pak, usahakan kalau bisa i'tikaf. Ya, seperti Rasulullah ya'takifu. Kalau tidak bisa, Rasulullah itu kalau menggalakkan keluarganya itu syidda mizarahu, kalau sudah mendekati 10, ikat pinggangnya lebih dikencangkan. Wa aiqadha ahlahu, dibangkitkan keluarganya. Nah, jadi dibangkitkan itu semangat beribadah, sanes semangat ke pasar baru rupanya. Gitu. Kemudian wa ihya'ul lail, hidupkan malamnya. Hidupkan malamnya, silakan. Lebih didekatkan. Kalau Bapak tidak bisa full itikaf malamnya atau Pak di dia canoklek we di masjid, menghidupkan malam, tilawah Quran, istirahat. Kemudian bangun sahur, sampai di sini nggak apa-apa. Iya ulail ya, menghidupkan malam-malam, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kembali ke sini. Jadi ternyata malam Al-Qadar itu bukan malam Sya'ban, tapi di bulan Ramadan. Nah, ini ada yang mengatakan Ziyad Al-Munkiri bahwa
malam Lailatul Nisfu Sa'ban itu, malam pertengahan bulan itu seperti pahala malam Al-Qadar. Nah, ternyata ini adalah cerita beliau saja. Namun Bapak, kalau kita mengkaji dalil-dalil berkaitan dengan beribadah dalam nisfu Sa'ban tersebut, tidak ada landasan yang kokoh. Bahkan disikapi pernyataan Ziyad al-Munqiri, itu seorang tabi'in yang populer dengan sebutan Ibnu Abu Mulaikah, tahun 117 Hijriah. Beliau mengatakan dengan nada keras. Ini ada salah seorang tabi'in mengomentari tentang Ziyad al-Munqiri. Beliau katakan, "Lau sami'tuhu yaqulu dzalika wa fi yadi ason la darabtuhu biha." Kalaulah saya mendengar, sekiranya saya mendengar dia berbicara demikian dan saya memegang tongkat, niscaya saya pukul dia dengan tongkat itu. Begitu Pak. Nah ini Pak, berkaitan dengan Sa'ban ini. Bahkan mohon maaf Pak, kalau kita runut sejarah, ini kan masa setelah Rasulullah. Jadi Pak, Ziyad al-Munqiri ini setelah Rasulullah wafat, para sahabat juga banyak sudah wafat. Dia adalah generasi tabi'in. Dia berani-berani mengatakan tentang ritual-ritual tentang nisfu Sa'ban yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Bahkan para sahabat pun tidak ada. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Nah, kalau kita runut sebelum Islam hadir, dulu pada tahun 3000 sebelum Masehi, sebelum Islam nih Pak ya, 3000 tahun sebelum Masehi, dulu ada zaman istilahnya orang-orang disebut Akkadia dan Sumaria. Orang Akkadia dan Sumaria pada tahun 3000 sebelum Masehi memasuki bulan Azilun. Bulan Azilun itu bulan Sya'ban, suka mengadakan perayaan-perayaan, terutama di pertengahan bulan Sya'ban tuh. Bagaimana mereka perayaannya? Mereka suka menyalakan lilin. Di samping sudah suka menyalakan lilin, beribadah ritual-ritual yang lain. Ini sebelum Islam Pak. Nah, nyatanya Ziyad al-Munqiri ini ternyata menghidupkan lagi ajaran-ajaran itu. Zaman 3000 sebelum Masehi, bangsa Akkadia atau Sumaria, yaitu mereka menghidupkan bulan Azilun, bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Jadi bapak-bapak, teu aneh pangintennya, ternyata ini sudah diamalkan sebelumnya, sebelum zaman Rasulullah hadir, Islam hadir. Ternyata setelah itu dilakukan, diamalkan, iya ku iya, dilanjutkan deui ku Ziyad al-Munqiri, iya, diantaranya dihidupkan kembali. Padahal ketika Rasulullah hadir, sudah tidak ada lagi upacara-upacara ritual seperti itu. Nah Pak, di parasit akidah itu ada zaman di Kejawa kita suka ada namanya bulan Rewah. Rewah itu bulan apa Pak? Rowah. Uncuk sunama Rowah. Rewah itu adalah arwah, ruh. Bulan naon Pak? Sya'ban eta teh. Kan ayeuna bulan Rowah Pak nya. Bulan Rowah itu. Bulan Sya'ban. Di Kejawa itu di Indonesia suka di bulan Rewah itu ada sebuah keyakinan. Islam ini belum hadir, sebuah keyakinan yaitu kalau masuk bulan Rowah, ruh nu di kuburan teh garugah deui muter, yaitu 10 sampai 15 hari sebelum di akhir bulan Sa'ban sok kupurilingan Pak, dibebaskeun cenah. Tah ayeuna teh ruhna teh keur nuju shopping. Ka mana Pak? Dibebaskeun teh. Jadi dibebaskeun di alam kuburna. Siga ayeuna aya nu ka Pasar Baru eta teh Pak nya. Aya nu ka BEC siga teh gitu tah. Itu dulu Pak punya keyakinan mereka di bulan Rewah, arwah, ruh mereka itu di bulan Rewah itu, yaitu di bulan pertengahan Sya'ban sampai akhir, semua ruh yang ada di dalam kubur dibebaskan. Gitu ta Pak. Tak eta Pak. Cik ari ieu syariat Rasul sanes. Bukan ya, akidah Islam bukan. Nah itu kalau kita merunut. Nah makanya tidak salah pada tahun 117 kurang lebih pada masa tabi'in dihidupkan kembali berkaitan dengan
nisfu Sya'ban. Gitu banyak. Nah, ini sakedik panginten kangge akar sejarahna. Nah, Pak, kita coba analisa tentang hadis-hadis nisfu Sya'ban ini. Ada ini yang mengatakan ini dari Nabi. Benar tidak ini dari Nabi? Kita cek. Mengapa orang awaskeun? Hadis kahiji ti Ali. An Ali ibni Abi Thalibin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharaha. Nah, ini hadis riwayat Ibnu Majah. Katanya dari Ali lagi Pak ini. Dari Ali mengatakan ini dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, bila keadaan malam pertengahan nisfu Sya'ban, maka Rasulullah memerintahkan, berdirilah kalian pada malam itu salat, Pak. Ini ada hadisnya dalam riwayat Ibnu Majah, wasumu nahara, dan siangnya saum. Ternyata bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau kita melihat hadisnya, kita lihat coba. Dalam sanadnya terdapat ada rawi bernama Abu Syabrah. Abu Syabrah ini lengkapnya dinamakan Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad bin Abu Syabrah bin Abu Ruhm. Ahmad bin Hambal. Nah, kalau Ahmad bin Hambal nih Pak sudah menegaskan, dia ahli hadis. Kemudian banyak ahli hadis Ahmad bin Hambal, Ibnu Mu'in, Abu Hatim, kan gitu ya. Kan termasuk Ibnu Al-Madini, beliau ahli hadis, bahkan ahli jarah dan takdil. Termasuk Imam Ahmad. Dan papunten, bagaimana keluhuran tingkat ketinggian keimanan di kalangan para salafus salih itu luar biasa. Ini sedikit cerita, melempar dulu Pak. Suatu ketika Ahmad bin Hambal, ini saya baca dalam Syarah Arba'in, di dalam hadis menjelaskan hadis kedua. Jadi Ahmad tentang berkaitan dengan iman kepada malaikat, ya ada poin penting. Ternyata Ahmad bin Hambal itu suatu ketika sakit. Tapi sakitnya itu dengan menyebutkan rintihan. Mun urang mah panas di geunya, aduh kan gitu kan. Nyari awak geuningannya, aduh meni teu raos, merintih. Ahmad bin Hambal. Maka datang ja'arojulun, seorang laki-laki datang di hadapan Ahmad bin Hambal. Bertemu, maka pada saat itu Ahmad bin Hambal sedang merintih kesakitan. Beliau mengatakan, mengutip, bukankah dulu siapa saya lupa lagi, Imam Malik itu pernah mengatakan, atau siapa saya lupa lagi, seorang ulama besar pada zaman itu dulu pernah mengatakan bahwa rintihan orang yang sakit kemudian rintihan, malaikat pun akan mencatat rintihan tersebut. Tos kitu teh Pak, mendengar Imam Ahmad mendengar pernyataan seseorang tadi, Imam Ahmad yang tadi yang merintih kesakitan, jadi jempe Pak, jempe. Kenapa demikian? Karena dia sadar bahwa ternyata rintihan pun diingatkan, rintihan saja dicatat ku malaikat gitu ta. Matak bapak-bapak alhamdulillah ngaos kade tapa dicatat ku malaikat. Komo bari nunutan ulah nunutan panya. Bilih dicatat lebar gitu ta. Tuh siga gitu Imam Ahmad Pak ini. Nah, salah satu Imam Ahmad itu berkomentar apa? Bahwa Ibnu Abi Syabrah ini tukang malsukeun hadis Pak. Cobi bayangkan. Tukang memalsukan hadis. Orang yang memalsukan Pak bohong tidak? Bohong. Orang yang bohong dipercaya tidak Pak? Ya tidak. Ayeuna Bapak jalmi ieu teh aya nu sumping ka Bapak sok malsu-malsukeun. Naon we? Pasti kan berbohong datang menawarkan kepada Bapak sesuatu. Karena Bapak sudah tahu orang ini tukang memalsukan, berarti tukang bohong, dipercaya tidak Pak? Moal atupannya tidak akan pernah dipercaya. Itulah begitu. Jadi ternyata sayang sekali hadis riwayat Ibnu Majah ini berkaitan dengan menghidupkan nisfu Sya'ban
baik di malamnya ataupun di siangnya itu saum, hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak sekali ini. Terus Pak, apa lagi? Ada anjuran lagi berkaitan dengan berdoa. Jadi pada malam Sya'ban itu dan nisfu Sya'ban itu memperbanyak doa. Hadisnya ada dijelaskan, tapi benar ini dari Nabi atau bukan? Mengapa orang awaskan? Idza kana lailatun nisbi min Sya'ban nada munadin hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu hal min sa'ilin fa'u'tiyahu fala yas'alu ahadun syai'an illa u'tiya illa zaniyatun biparjiha au musyrikun. Bila telah tiba malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban, maka ada suara yang menyerukan, yaitu Allah Pak, bersuara. Barang siapa meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Maka tidaklah seorang meminta sesuatu kepada Allah, melainkan akan dipenuhi permintaannya. Subhanallah. Bagus apa ini? Bagus. Ini secara makna sama dengan firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hambaku kata Allah bertanya kepadaku, maka aku ini dekat. Apabila hambaku berdoa kepada Allah, maka pasti Allah akan mengijabah. Itu ayat firman Allah surah Al-Baqarah. Tapi kapan itu dilakukannya? Kapan saja. Di bulan kapan saja, begitu kan? Nah, ini ada yang menghususkan di bulan pertengahan Sya'ban. Ini hadisnya. Bahkan mengatakan kecuali seorang wanita yang berzina atau yang musyrik kepada Allah. Ternyata kedudukan hadis ini yang menghususkan bahkan Allah akan mengijabah pada pertengahan bulan Sya'ban, ini pun sama tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tuh ayat komentar Pak dalam riwayat Baihaqi bahwa melalui ternyata ada salah seorang cacat, ada dua yang cacat. Pertama ada rawi bernama Hasan Al-Bisri meriwayatkan dengan si Bol'an, mudalis dia. Yang kedua ada rawi bernama bernama Jami bin Sobih Subah Ar-Romli. Dalam silsilah ini ada kedudukannya hadisnya doi. Nah, jadi kesimpulannya tiasa dipertanggungjawabkan. Gitu Pak ya, tentang kedudukan nisfu Sya'ban. Mengapa? Ada lagi Pak hadis, halaman 2 Pak. Buka terjemahnya saja. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa orang yang berdoa di dalamnya. Awal malam dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Ini pun hadisnya pun yang diriwayatkan dari Ibnu Asyakir, ternyata hadisnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena hadis ini palsu Pak. Ada 2 rawi yang terkenal tukang dusta. Satu adalah Abu Sa'id Bundar bin Umar, dan yang kedua namanya Ibrahim bin Abi Yahya. Inilah bapak-bapak ikhwatu iman, ternyata kedudukan hadis yang berkaitan dengan berdoa pada pertengahan Sya'ban yang diwajibkan itu tidak benar. Kurang bisa dipertanggungjawabkan. Berdoa kapan saja, di tanggal 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, tiap hari berdoa Pak ya. Bahkan Allah pun mengatakan ujibu da'wata da'i da'ani. Aku akan mengijabah doa semua hamba yang berdoa kepadaku. Begitu Allah tegaskan. Nah, mudah-mudahan Pak, kita barangkali kalau ini hadisnya sahih diamalkan mungkin ya. Tapi karena kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mudah-mudahan ini jadi catatan. Terakhir Pak, ada beberapa orang yang melakukan cara-cara dalam ibadah nisfu Sya'ban.
dan ada dalil-dalilnya, tapi coba kita cek lagi. Apa dalilnya, Pak? Mangga orang bacakeun, Pak. An Ali ibni Abi Thalibin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Ali man shalla mi'ata rak'atin fi lailatin nisfi yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatul Kitabi wa qul huwallahu ahad asyra marratin wa qala ya aliyu ma min 'abdin yusalli hadhihi sholawati illa qadallahu azza wa jalla lahu kullu hajatin talabaha tilkal lailati. Nah, Pak, apalagi ini, Pak, dari Ali bin Abi Thalib katanya, dari Nabi, bahwasanya Nabi berkata, wahai Ali, siapa yang sholat 100 rakaat pada pertengahan nisfu Sa'ban, membaca Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad 10 kali, tuh Pak. Kabari bapak-bapak ya, sholat 100 rakaat, Pak. Baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali, maka Rasulullah mengatakan, ya Ali, tidak ada hamba yang melaksanakan sholat-sholat ini kecuali Allah akan menunaikan baginya seluruh keperluan yang ia minta pada malam itu. Bagus tidak hadis ini? Subhanallah, bagus. Tapi coba kita cek. Ternyata statusnya tidak bisa dijadikan landasan. Kenapa? Karena ada rawi yang bernama Lais bin Abi Sulaim dan ada rawi yang bernama Ali bin Abi Hasan. Kedua rawi ini dhaif sebagaimana diterangkan pada para ahli hadis berikut ini. Jadi pertama tuh rinci dalam kitab Al-Mughni dijelaskan. Contoh aja, Ali bin Abi Hasan bin Yamar As-Sam. Ini ahli hadis. Hadis-hadis ini batil. Coba Pak. Kedua, Lais bin Abi Sulaimin bin Zunaim Al-Lais, ia seorang rawi yang hidup pada masa kepemerintahan Yazid dan termasuk generasi tabi'in junior. Ia wafat pada tahun 143 Hijriah. Jadi Pak, ternyata apa saja yang cacat itu satu, dia itu suka ikhtilat, pikun. Coba anu namina pikun, biasa dipertanggungjawabkan tidak Pak? Tidak atuh, nu namina pikun masuk khilapan. Komo pikun bahaya dina angwan mah. Der lompat ka Masjid Risalah di dia. Pasti tinggal ai sarung ka mana? Tuh, hilapanya. Hilap tuh eta dugikeun ka suka lupa kacamata. Coba apa? Dalam ilmu hadis itu masalah hal ini yang masalah kepikunan ini pun dikaji, diteliti, jangan sampai nanti ada yang masuk ke lembah ini. Tuh. Sampai demikian Pak. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu Pak ya. Dan ternyata inilah kedudukan hadisnya. Nanti Bapak bisa baca selengkapnya. Jadi kesimpulannya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Jauzi ini adalah hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, alias dhaif ya Pak ya. Berkaitan dengan 100 rakaat, baca Fatihah dan Al-Ikhlas 10 kali. Bahkan Pak, terakhir kita bacakan Pak. An Ibni Umar qala Rasulullah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam man qara'a lailatan nisfi min sya'bana alfa marratin qul huwallahu ahad fi mi'ati rak'atin lam yakhruj minad dunya hatta yab'asallahu ilaihi fi manamihi
mi'ata malakin yulabbuna yabshirunahu bil jannati wasalasuna yu'minunahu minan nari wasalasuna ya'simunahu min an yukhti'a wa isruna yakiduna man adahu. Hadis riwayat Ibnu Al-Jauzi. Dari Abdullah bin Umar, ini sahabat Nabi, katanya ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca qul huwallahu ahad pada malam nisfu Sa'ban 1000 kali, tuh coba Pak, pada 100 rakaat, maka ia tidak akan keluar dari dunia sehingga Allah mengutus kepadanya sewaktu tidur mimpi 100 malaikat yang menyambut dan memberinya kabar gembira dengan surga. Tuh, ya Allah, 30 malaikat mengamankannya dari neraka, 30 malaikat memeliharanya dari kesalahan, dan 10 malaikat akan memperdayakan orang yang memusuhinya. Bagus gak Pak ini Pak? Pak semangat kan? Ini motivasinya. Saha tuh Pak? Anu hoyong ditebihkeun tina neraka. Pan urang teu sok doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa unggal waktos teh urang teh tanya, ya Allah, mugi diluaskeun di alam kuburna, di pasiean rahmat, ditebihkeun oge wa qina azabannar tadi. Ngadoa oge pikeun urang sakitu Pak ya. Ini ada amalan hanya pertengahan bulan 1000 baca surah Al-Fatihah ditambah dengan dalam bacaan 100 rakaat akan begitu. Tapi Pak punten, ini hadisnya, status hadisnya. Pada sanad ini ada rawi-rawi yang majhul yang tidak dikenal. Maka banyak setelah terjadi penelitian rawi-rawi tersebut ternyata rawi-rawi yang majhul itu adalah merupakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Ibnu Al-Jauzi berkomentar, kami tidak ragu lagi bahwa hadis ini palsu. Kebanyakan rawi-rawi dalam ketiga jalur ini terdapat rawi-rawi yang majhul alias komo maudu tadi palsu ya Pak. Nah, sudahlah Pak. Sekarang kita melihat kedudukan bagaimana nisfu Sa'ban ini sedemikian rupa, ada keterangannya, ada dalilnya, tapi itu semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kembali kepada hadis yang sahih. Yang bagaimana? Sudahlah, tingkatkan amalan-amalan semuanya di bulan Sa'ban, di ngawitan tanggal 1, 2, 3, dugikeun ka angke akhir Ramadan ge tingkatkeun. Gitu saja Pak ya. Itu yang jadi pegangan buat kita. Baik Pak, barangkali kalau ada pertanyaan mangga, ada waktu 3 menit. Mangga Pak. Tidak boleh saum pertengahan Sa'ban dan mendekati bulan Ramadan. Yeah. Karena kecuali dikasih Senin Kemis. Ya. Pertama, kalau kita melihat hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengamalkan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu adalah muhdatsatun, perkara yang baru. Dan itu perkara baru itu kan bisa dikategorikannya adalah merupakan perkara yang bid'ah. Kan gitu ya. Nah, cuman begini, Pak. Dalam dakwah itu kita jangan saling saling langsung menjorokkan. Bid'ah langsung ditunjuk, Pak. Dolalah, neraka si anjeun. Ulah kitu, Pak. Nyeri hate eta teh. Nyapanya? Tapi cok saya teu aya contona, teu tiasa dipertanggungjawabkeun, sok panginten urang mah urang ngamalkeun nu tiasa dipertanggungjawabkeun. Itu Pak lebih nyaman. Walaupun Nabi mengatakan kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Itu Nabi mengatakan begitu Pak ya. Dan itu agar para ustadz ulama hati-hati menyampaikan, mengajak kepada hal-hal yang dolalah. Gitu.
Nah, umat banyak yang awam, masyarakat kita di tengah-tengah banyak yang tidak tahu. Kita ajak, bisa jadi mereka mengamalkan karena informasi-informasi yang sesaat, sapintas gitu banyak. Ajak ke orang. Nah, justru para ustadz, para ajengan, para kiai yang harus tahu tentang ini dan tahu resiko perkara yang baru ini adalah dhalalah. Itu yang harus justru dipertegas. Bagi umat kita ajak, nih jalannya dak, Pak punten di pasien penjelasan mereka akan berpikir, bapak-bapak, panginten di pasien penjelasan kieu merenung kan dan oh iya ya, iya nu tiasa dipertanggungjawabkeun mah kitu. Sedangkan hadis-hadis yang tadi ini sepuh sabar dan sebagainya, oh mungkin begini. Ah sudahlah, tidak diamalkan karena itu bukan sunnah Rasulullah, tidak ada syariatnya, bahkan bisa dikatakan mengada-ngada. Jadi gitu Paknya. Jadi pertama, Bapak sudah tahu ini rumusnya, sudah tahu ini pedomannya, tinggal nanti menyampaikan kepada keluarga dan sebagainya itu hati-hati. Ingat Rasulullah saja, lihat dalam surah Al-Imran, fabima rahmatil lintalahum, dengan sebab rahmat Allah engkau lemah lembut. Kalaulah engkau kasar, tidak bagus menyampaikan Rasulullah, di sekeliling kamu itu akan pergi begitu saja. Gitu Pak, itu Allah menjelaskan bagaimana Rasulullah menyampaikan. Nah, ayeuna ge sami ngan anu tadi manu kategorina dolalah wa kullu dolalatin finnar bid'ah teh apanya? Keur ustad ajengan kiai nu menelaah mengkaji sok tah hati-hati gitu dalam menyeru mengajak kepada umat itu gitu Pak ya. Yang kedua tadi teh saumnya, nah anu teh kenging teh Pak saum wisol disambungkeun gitunya. Boleh Bapak sekarang Senin Kemis sebelum Ramadan kan sapertos ayeuna saum teh kan malam Seninnya. Laras kan? Berarti Kemis yang Senin yang membiasakan mendawamkan Senin Kemis tidak apa-apa. Ada waktu Jumat, Sabtu, Ahad tuh 3 hari, masih ada jeda. Yang tidak boleh itu disambung-sambungkeun wisol, Pak. Nah, itulah salah satu bagian daripada larangan dari Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita sok tingkatkan ibadah saum Senin Kemis. Itu Pak ya. Yang biasa dawam biasa aja Senin Kemis. Ah, ayeuna mah tos caket cekap heula lah. Mangga teu saum tapi tilawahna we tetep nya Pak nya. Sedekah perbanyak, tidak saum saja. Pokoknya di bulan Sa'ban perbanyak amalan gitu ya Pak ya. Turfaul a'malu ila rabbil alamin. Nuju dipintonkeun amal-amal itu kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita di bulan Sa'ban senantiasa meningkatkan amal ibadah. Aya deui Pak? Cekap? Ya. Oh iya, seperti tadi ya kemarin. Boleh Pak, boleh. Dan karena itu asal kita sudah mendawamkan. Jangan sampai ujug-ujug 13, 14, 15 terus Senin Kemis terus leureun deui satu acan teu tah eta mah pagintennya. Tapi ari mendawamkan Senin Kemis kebetulan ada nyambung dengan 13, 14, 15 boleh. Tidak apa-apa asal kita sudah mendawamkan. Nah, bahkan itu adalah 13, 14 itu ada petunjuknya dari Nabi. Tanggal Senin Kemis juga sunnah Rasulullah. Silakan. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Justru per bulan-bulan yang lain pun tingkatkan amalan-amalan itu konsisten. Pak, tujuan Ramadan takwa. Takwa tiap bulan, Pak. Lain Ramadan hungkul. Ari ieu mah Pak, bulan Ramadan giat saum teh. Pulnya karena wajib. Aya beas Ramadan biasa deui we gitu tah sami tingkatkeun bulan-bulan yang lain. Apalagi Senin Kemis itu sunnah Rasulullah. Cukup Pak. Alhamdulillah aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.